pagi, siang, sore, malam, subuh. Lari. Wah, kayaknya menarik. Setuju sekali kalau Mas Rio bilang ini masalahnya masalah mental. Itu Wah, yang udah terkenal lah ya. legend lah. Heeh. Oke. Larinya udah nggak benar, begitu napak kakinya nyangkut Ya, ujung kaki, jadi ya. ke belakang. Srek. Halo warga Kaltim, balik lagi bersama saya Rio Adam di YouTube Kaltim Live dalam program Deep Talk. Kali ini kita kedatangan narasumber yang, wah ini keren banget nih. Dia founder Kepala Batu Tim, Ketua Asosiasi Lari Trail Indonesia Balikpapan, Kalti Balikpapan, dan juga dia punya akun YouTube untuk mendokumentasikan kegiatan larinya. Ya ini Mas Berti Boles. Ya, selamat pagi, Selamat pagi Mas Rio. Berti. Terima kasih Mas Ya. sudah meluangkan waktu untuk Kaltim Live Siap, untuk datang siap, ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Ya. Karena aku ngundang Mas Berti itu karena rasa penasaran pribadiku sebenarnya. Kayaknya seru nih kalau aku pengen nanya-nanya terjun ke mencoba untuk kegiatan lari di alam. Di Oke, lari trail, ya. kayaknya aku harus bertanya sama orang yang tepat nih. Moga-moga saya orang yang tepat, Mas. Pastilah, ketua lari trail. Ya. Nah, Mas, ini buat yang teman-teman mungkin udah tahu Mas Berti dan ngikutin YouTube-nya pasti tahu lah apa yang dilakukan sama Mas Berti gitu ya. Tapi sebelum jauh ke sana, aku pengen kenalan dulu sih Mas, supaya penonton kita juga lebih tahu Mas Berti itu masa kecilnya gimana, kemudian remajanya seperti apa. Apakah sudah mulai menyukai kegiatan luar ruang itu sejak kecil dan remaja, dan apakah itu juga ngebawa Mas Berti sampai sekarang gitu Mas? Masa kecilnya itu gimana Mas? Iya. Kalau kecil, saya kebetulan lahir dan besar Mas Rio itu di Timor Timur. Ya. Dulu Timor Timur, sekarang udah Timor jadi Leste, ini ya. Timor Leste. Ya, itu kebetulan saya lahir di sana, besar sampai pisah ya, sampai berpisah dengan Indonesia. Akhirnya saya move ke Indonesia. Surabaya ya, pindah ke Surabaya. Jadi kalau masa kecil saya itu habiskan di Timor Leste. Di sana bisa dibilang selama masa kecil itu karena daerah yang dekat pantai, jadi kita area permainannya itu betul-betul outdoor. Jadi di sana. Jadi ya dari dulu memang sudah suka sama alam, laut juga, terus di sana juga banyak pegunungan. Jadi kadang-kadang weekend sering diajak ke pegunungan sama bapak saya waktu itu ya. Jadi ya kalau masa kecil ya kayak anak-anak normalnya aja pada umumnya ya itu lebih banyak main di luar lah. Nah, terus setelah pindah, kalau masa remaja saya lebih banyak saya habiskan di Surabaya. Tapi kalau memang Surabaya itu tidak terlalu banyak yang bisa saya explore ya, karena ya hidup di kota besar. Paling ya kalau mau outing ke alam ya di daerah Malang biasanya, atau keluar dari Surabaya lah. Ya tapi ya itu kalau tadi dibilang apakah itu yang membuat saya saat ini jadi pengen lebih banyak ke alamnya, ya mungkin itu salah satu impian masa kecil saya Mas. Jadi dari dulu memang pengen habiskan waktu itu di luar lah ya, tidak terlalu terkekang di dalam seperti itu Mas. Oke, Mas berarti ke Surabaya itu tahun 98, 99. 99. 99 Ya, kan 99 ya? Mas Rio. Setelah pisah ya? Iya pisah ya, kan waktu itu otonomi daerahnya referendum ya, referendum itu di 99. Zamannya Pak Habibie kan. Betul sekali ya. Mungkin Gen Alpha banyak yang nggak tahu gitu kalau Mas, atau Gen Z kan banyak yang nggak tahu gitu. Ya, jadi ya udah taunya udah negara sendiri ya. Iya. Berarti tapi memang orang tua orang Indonesia. Orang Indonesia kan? Ya, betul Mas. Hanya memang bapak saya itu bisa dibilang PNS pertama kali di Timur Timur. Ya, jadi dia yang diutus ke Timur pertama kali. Ada 2 orang jadi. Jadi 2 orang pertama ini PNS di Timur. Jadi mereka yang start awal lah. Jadi ya saya lahir tumbuh besar di Timur. Nah Mas, terus tadi sempat cerita juga di sebelum ini kan, Mas Berti itu kuliah di Surabaya gitu kan? Betul. Kuliah di Surabaya, kemudian baru balik ke Balikpapan itu, pindah ke Balikpapan itu setelah lulus kuliah kan? Betul. Nah, cita-citanya apa sih Mas dulu? Kalau dulu?
Kalau cita-cita dulu kayaknya klise banget ya, apa, kayak orang anak-anak, Pada umumnya? pada umumnya tidak ada yang terlalu spesifik, tapi memang kalau dulu yang pengen banget saya lakuin itu jadi pemain bola, Oke. awalnya ya. Karena, sering nonton bola, kena terpapar bola juga, Iya. akhirnya pengen jadi pemain bola. Tapi, ya makin ke belakang, makin makin kurang jelas Iya ininya, iya. cita-citanya, akhirnya ya Angkat memilih untuk bekerja jadi karyawan ini, karyawan angkatannya swasta. Primavera pada saat itu ya? Primavera, iya bisa jadi. Kurniawan Dwi Yulianto Iya iya, dan itu masih lain-lain. wah itu, kebetulan karena tinggal di Surabaya juga Iya akhirnya sukanya Persebaya iya saya, iya iya. jadi wah zamannya masih Bejo Iya, Sugiantoro, ya betul. terus, siapa sih, Anang Anak Ma'ruf, Ma'ruf ya, oh iya. ya Legend-legend semua itu. legend-legend semua itu, Mas. Legend Persebaya semua itu. Memang pada saat itu apalagi kan Persebaya juga di masa-masa kemasan itu ya. Oh iya, Iya, iya. ya emas keemasan waktu itu ya. Tapi ya tahu sendiri Indonesia waktu itu kan naik turun juga Iya, ya, up and downs ya. Tapi waktu tahun-tahun saya itu pertama kali suka Persebaya itu ya ini lagi zaman-zaman keemasannya, ya zamannya Bejo Iya, Sugiantoro itu benar Mas, benar benar. mhm. Nah, Mas, berarti sekarang kan fix for good di Balikpapan nih kan? Yes Sama anak yes, istri juga di anak istri Balikpapan ya. Balikpapan ya. Ya, kenapa memilih Kaltim Mas akhirnya? Jadi sebenarnya secara tidak sengaja, Mas Rio. Jadi kebetulan kakak saya waktu itu sudah kerja di sini duluan. Oke. Jadi waktu lulus kuliah langsung diajak, "Udah datang ke Balikpapan dulu deh, Hmm. main-main liburan." Ternyata cuma dibeliin tiket one way. Oke. Begitu sampai di sini ndak dibeliin tiket pulang. "Kamu cari kerja di sini," katanya. Waduh. Sama seperti orang, apa ya, orang luar Balikpapan sebelumnya, pasti saya waktu itu betul-betul gambaran di kepala saya itu Balikpapan, Kalimantan khususnya ya. Ah, Itu yang betul-betul yang hutan, ya, tidak ada apa-apa. Tapi ya saya sih bersyukur begitu masuk pertama itu di, Balikpapan. Balikpapan. Ya, Karena, wah betul-betul di luar ekspektasi saya, ya, kotanya bagus, rapi, bersih ya. ya. Jadi waktu itu begitu datang lihat, wah kayaknya nyaman. Jadi waktu disuruh kerja di sini, ya udah nothing tulus aja. Lagian saya juga baru lulus kuliah, Mhm. ya udah coba-coba, eee eee, cari cari kerja dan, eee, kebetulan memang mungkin rezekinya Mas dan Ya, udah jalan hidupnya. Waktu itu saya hanya buat satu CV, kurikulum vitae, saya masukkan ke satu perusahaan dan di perusahaan itulah saya diterima. oh, Jadi memang saya ndak pernah ada masukin ke mana-mana ya aku bilang, "Oh ya mungkin ini udah jalannya ya." sampai sekarang? Dan sampai sekarang, Wah, ya. luar biasa. Itu buat anak Gen Z itu kayaknya ngapain tuh kerja lama-lama tuh di Iya, satu perusahaan. Bingung mereka itu. iya Karena iya iya. 6 bulan, 10 bulan aja kayaknya udah gak betah mereka. Iya, iya Mas, iya. tadi kan juga sempat cerita, nah ini aku mau geser sedikit ke ranah olahraga ya. Oke, Tadi baik. kan udah sempat cerita, eee, tertariknya di sepak bola dulu. Iya iya. Eee, terus kemudian mulai menggemari lari atau Mhm. kegiatan luar ruang itu sejak kapan? Apakah dulu kuliah di Mapala juga, pecinta alam juga atau gimana? Enggak? Kebetulan enggak, Mas Rio. Jadi, ini ya ini sebenarnya nyambung sih, Mas. Saya tuh suka sepak bola, tapi karena tidak punya bakat yang spesial di sepak bola, akhirnya, Mhm. saya coba pindah. Waktu itu lagi hype kan futsal. Oke, ya. Waktu kuliah kebetulan pas, main futsal ya ikut, bahasanya timnasnya kampus lah ya. Iya. Timnasnya kampus walaupun bukan yang, tim utamanya tapi kita tim keduanya. Jadi di situ mulai bergelut di futsal, sampai pindah ke sini pun saya dapat pekerjaannya sebenarnya juga gara-gara futsal juga, Mas. Oke. Diundang sama perusahaan yang saya kerja itu untuk gabung ikut main karena kakak saya ada di situ. Ternyata dilihat, kok, mainnya lumayan nih untuk Heeh. diajak ikut tanding sama perusahaan-perusahaan lain, walaupun Oke. nggak bagus-bagus banget, Mas. Nah, habis itu diminta untuk ngelamar, masuk, kebetulan masuk di situ. Nah, setelah itu rutin futsal sama perusahaan, saya tidak tahu ini bisa dianggap, apa ya, waktu itu agak-agak kurang beruntung saya cederanya lumayan Mmm. parah saya, Mas. Jadi kaki saya, ankle saya itu betul-betul kayak ini ya, kayak hampir patah. Sebenarnya harusnya dokter bilang seharusnya lebih bagus patah. Jadi ankle-nya Oke. sampai ke belakang, kakinya jadi bengkak besar banget, nggak bisa di ini kata dokter. Saya bilang, "Dok, ini gimana cara sembuhnya?"
Bisa disembuhin, lebih bagus patah sih Mas Berti, lebih Widih. bagus patah jadi lebih gampang dibenerin. Saya bilang, "Ya udah, patahin aja Dok, terus disambung lagi." Aduh, ngeri Boleh, dulu. tapi, kemungkinan sembuhnya cuma 50%. Oke. Bilang, "Kalau 50% mending nggak usah Dok." Ya Iya. udah saya ini. Nah, dari situ saya switch. Saya tahu, otomatis kaki ini nggak bakalan bisa sama lagi. Iya. Akhirnya saya gimana nih caranya untuk, menguatkan otot kaki. Heeh. Otomatis ya akhirnya saya browsing waktu itu, dan ya salah satu yang saya temukan adalah dilatih otot kaki, yaitu dengan lari. Sorry Mas, tapi itu naik meja operasi? Oh, Nggak nggak sempat sempat? karena potensi sembuhnya 50%, saya Oke. putuskan untuk Oh, start berarti aja. kalaupun dioperasi 50-50 nih? 50-50 masih, Oke. saya nggak mau, udahlah, tapi kalau saya sempat tanya sama dokternya, kalau enggak ya jatuhnya cacat, bahasanya cacat, Iya karena iya iya. tulangnya agak ini. Tapi, "Gimana Dok, bisa?" "Bisa-bisa aja, cuma nanti harus dilatih." Nah, dari situ Oke. akhirnya saya melatih pindah ke olahraga lari. Oke. Itu tahun Heeh. 2000? Olahraga lari 2015 awalnya, Mas. Oke. Waktu itu masih Belum masih banyak lah ya? sedikit Iya. ya, belum belum terlalu banyak, hanya ada beberapa Tapi apa. Indo Runner sudah muncul tuh kayaknya udah mulai Indo Runners waktu itu yang di lari baru sekitar 15 sampai 20 di orang. Jakarta udah pada Tapi rame-rame Jakarta ya? udah rame. Balikpapan, kebetulan memang baru Baru banget ya? mulai, Ya. ya baru mulai. Nah, itu saya join pertama tuh di Indo Runners dan, Iya. masuk ke komunitas itu yang membentuk kita sampai sekarang ini. Ya saya sih berterima kasih banget, Iya. bisa sama teman-teman Indo Runners, Iya. di-support juga dari Jakarta, kan Iya. memang ininya ya, move-ment-nya kan Iya, awalnya movement kan dari dari Indo Run Jakarta ya, dari Jakarta, bener. begitu Mas Rio. Ya kita, memang salah satu yang paling besar dan paling lama juga kan teman-teman Indo Iya, Runners kan Indo ya, kita harus Runners, akui ya. itulah. Mhm. Nah terus kemudian, sembuh Mas? Sembuh sih, enggak, tapi, syukurnya kalau sembuh secara sakitnya sembuh. Iya. Sampai saat ini pun juga bisa dipakai lari normal. Iya. Heeh. Karena kan yang Mas lakukan tuh puluhan kilometer Mas. Jadi, ya, untuk mengamankan, biasanya saya sebelum race itu kalau ndak pakai deker, Iya. kita pakai, KT tape itu ya, Iya. Kino tape itu untuk dijaga Iya. aja Mas, untuk Karena aku merasakan sakitnya karena aku pernah ya? pernah, Oh gitu ya? ankle kiriku, aku Heeh main heeh. basket kan dulu zaman Oh ya, SMA aku main basket. Jadi basket kadang lompat. iya, Mhm. jadi nggak geser terus kubalikin lagi. Iya, jadi Ya. berasa sakitnya kan supaya Heeh heeh. langsung dibalikin jadi pada saat itu juga. Tapi Sampai geser gitu ya Mas iya Rio? sempet geser, sempet ya agak sedikit keluar gitu lah. Jadi dipaksa masuk. Wow, ya. 4 bulan. Kalau punya saya waktu itu, kebetulan pas, dia kan nyangkut ya, dia itu, Oh iya nyangkut. kan yang kalau di Surabaya, futsal itu yang hype itu pakai matras. Iya. Kalau begitu datang ke Balikpapan ternyata di sini tuh semua yang rumput Iya, sintetis. itu yang lebih bahaya Lebih justru. bahaya. Jadi waktu itu pada saat mungkin karena ya itulah, karena capek, larinya udah ndak benar, begitu napak kakinya nyangkut, Iya. ujung kaki, jadi Iya. ke belakang, sreg. Iya. Nah, begitu dipegang sama teman-teman, dilihat itu langsung ini, kakinya langsung bengkak, Iya. ngembang gitu, Iya. Mas. Mereka, "Loh, ini apa ini?" katanya. Jadi pada saat itu langsung kayak kaki gajah udah, Mas, di tempat itu. Kalau saya tuh kebetulan kaki kiri saya ini semua nih, mulai dari ankle sampai lutut. Lutut? Waduh, ya. Lutut itu udah kalau lari nih, Ah, udah ngikuk 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 gitu. Jadi aduh kadang harus pelan-pelan gitu. iya 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 iya. Kadang kan itu ya, kadang orang, nggak tahu pengalaman kita yang dulu-dulu kan, Betul ada sakit betul. di mana dan lain-lain. Nah, terus kemudian ini karena udah mulai cerita soal lari, ketemu trail run itu sejak tahun berapa, Mas? Kalau ketemu trail run-nya sendiri itu di tahun 2016 akhir Oke. 2017. Ya, jadi, waktu itu memang awalnya masih ini, lari-lari ini ya, lari road ya, Iya road. lari road, Jogging biasalah ya, jogging biasa, terus jogging-jogging. mulai ketemu, akhirnya, itu kan biasanya jogging biasa kita larinya di jalan yang Iya. rata, lurus ya, ke arah Lapangan Merdeka lah, Mas, Iya. ya, biasanya seperti itu. Tapi, seiring berjalan kita lihat, konturnya Balikpapan ini kan naik turun, Berbukit. berbukit. Akhirnya
sama beberapa teman kita coba deh belusukan. Oke. Belusukan ternyata main di belakang-belakang, kadang munculnya di belakang dapur orang kita, orangnya kaget, kita muncul terus, wah kayaknya menarik. Nah kebetulan juga di Balikpapan ini sudah banyak, senior-senior kita yang grup HES. Oh iya, benar. Grup HES itu kan mereka memang spesialisasinya itu belusukan, kalau Belusukan. enggak mereka main trail. Iya. Akhirnya kita coba ikut sama mereka, ternyata menyenangkan main Oke. trail itu. Jadi setelah itu kita mulai bukan bentuk ya, mengajak teman-teman yang suka juga trail, coba kita main ke arah Stadion Batakan, tapi Oke. dari Regensi ya, kita belusukan, Oke. ternyata tembus-tembus. Itu begitu lihat pemandangannya Balikpapan itu, wah ternyata menarik juga Iya, ini, wah seru. Nah dari situ udah mulai ketagihan ininya lari trail. lari trail. Yes, ya. Jadi memang, berarti kan memang kalau kita nggak sadar sebenarnya, orang tua haser-haser itu kan sebenarnya yang pertama kali mungkin mereka gitu kan. Betul, Cuman betul. dalam bentuk apa kita nggak tahu pada saat itu gitu kan. Betul, betul, betul. Dan mereka kan ya sebenarnya, karena untuk berolahraga sambil sosialisasi Sosialisasi, betul gitu kan Mas, kalau betul, mereka. betul, iya. Karena aku sempat ngeliput juga tuh kegiatannya Yang mereka HES dulu. ya? HES, Iya, HES. ya. Karena apa istilahnya mereka on. On, betul Mas. Eee, Dan mereka itu rutenya kadang-kadang yang, ya kita udah masuk ke dalam hutan tiba-tiba kan mereka biasa pakai markingnya pakai kertas ini, paper iya yang dihancurin itu ya. iya. Kadang kita udah masuk ke hutan mana gitu, "Loh, kok ada paper di sini? Wah, ini orang on ini udah lebih gila ini udah di sini nih, Mas." Waduh. Iya iya Ya. iya. Sampai dulu tuh aku ngeliput daerah mana ya, pokoknya 2014 kalau nggak salah itu. Lama banget Lama ya. banget Oh, Mas, ya, lama ya, banget ya. Mas, Heeh. 2014 atau 2015 kalau nggak salah itu. Makanya tapi aku belum tahu namanya apa dulu saat itu. Jadi dan mereka juga nggak, menyebutkan dirinya ya Haser gitu, Heiser ya. namanya gitu. Nah itu berarti 2016, 17 itu udah akhirnya ngebentuk Kepala Batu itu tadi? Ya, jadi di 2016 itu baru mulai, masuk pertama kali ikut event trail run Oke. itu, Tahura. Tahura itu di Bandung, Mas, Oh di iya iya. hutan Tahura. Hutan Tahura tahu. Hutan Tahura, itu ikut pertama kali di sana dan memang, Tahura itu salah satu entrance-nya untuk orang-orang dari road ke Trail, trail. iya Karena dia masih rutenya runnable, iya terus jaraknya masih paling jauh 42 kilo. iya. Jadi ya betul-betul wah begitu ketemu rute hutan gini, wah ketemu nikmatnya. Iya. Itu baru ke belakang ini, udah ngetrail terus. Dan ngebentuk Kepala Batunya sendiri itu sebenarnya awal terbentuknya Kepala Batu itu dari grup chat sebenarnya, Mas Rio. Jadi sebenarnya banyak juga yang tanya, "Kenapa sih namanya Kepala Batu ini, sama orangnya kepala Kepala batu Batu semua?" semua. Sebenarnya kurang lebih iya sih, cuma, kalau Kepala Batu itu terbentuk gara-gara ada grup chat dulu kita, waktu masih di Indo Runners, itu kita ada grup chat, teman-teman yang janjian lah, ada beberapa Iya, orang yang pokoknya, pagi, siang, sore, malam, subuh lari. lari, hujan, panas, lari. Jadi akhirnya dibilang, "Ini grup chatnya," katanya, "udah ini orangnya kayak gini, tulis aja Kepala Kepala Batu." Batu semua. Akhirnya di situ namanya awalnya kok Kepala Batu. Tapi waktu itu cuma grup chat. Nah, ke belakang, akhirnya kita mau fokus di trail. Jadi Oke, teman-teman Kepala Batu ini fokusnya di trail, elevasi, cari belusukan, pokoknya kita, sebisa mungkin menghindari, jalan umum lah ya, iya. yang banyak kendaraan. Lebih banyak itu akhirnya kita bentuk di 15 Februari 2017 kita bentuk, Kepala Batu itu ngumpulin teman-teman yang, sefrekuensi untuk trail, Iya, akhirnya kita, mencoba untuk fokus ke trail. trail. Yang untuk road kita, lebih, menyarankan teman-teman untuk ikut Indo Iya Runners, ada juga teman-teman Riot, iya ada juga itu kita sarankan ke sana, tapi kalau mau nge-trail silakan iya. join sama kita bisa, gitu. Mas, KBT dulu atau Alti dulu, Mas? KBT dulu, KBT dulu. ya. Alti sendiri itu kalau di Indonesia kayaknya baru juga kan ya? Baru juga itu dibentuk sama, Pak Bima Arya, Oke. Bima Arya, Sekarang wakil menteri wakil menteri, dalam negeri betul, gitu. sama,
Mas Farhan. Oke. Farhan yang dulu MC sekarang jadi ini Wali ya, Kota Wali Bandung. Kota Bandung. Iya. Ya, itu dan beberapa orang yang lainnya mereka membentuk Asosiasi Lari Trail Indonesia. Kalau di Kaltim Mas sendiri? Kaltim sendiri itu lumayan ini ya, lumayan lama, sekitar 4 tahun yang lalu kalau nanti saya perlu ini ya, make sure like cross check lagi. Hanya untuk Kaltim ini kan ada Kaltim Pusat dan ada beberapa Kaltim Kota. Jadi Ya. Kalau yang Balikpapan kebetulan baru 2 tahun ini. Baru 2 tahun. Ya, baru 2 tahun ini. Kaltim sendiri berarti baru nggak semuanya ada Alti kan? Atau semuanya udah ada? 10 Sementara kabupaten ini kota udah ada? kota-kota besar sudah ada, Tenggarong sudah ada, Kutim sudah ada, Samarinda, Bontang. Balikpapan, Bontang ikut Kutim. Oke. Ya, terus juga ada ini di utara juga ada, di Tarakan ini baru dibikin. Karena untuk pertama kalinya lari trail tuh masuk dalam cabang olahraga yang dipertandingkan di PON Sumut Ya, Aceh kemarin betul, kan. betul. Kalau itu masih eksibisi, Mas. Oh, baru eksibisi. Baru eksibisi. Berarti yang ke depan ini nanti bakal sudah cabang olahraga tersendiri. Oke. Jadi memang ya itu, saya juga baru dapat apa maklum. Saya bukan orang olahraga ya, Mas ya. Jadi kalau memang ada cabang olahraga baru yang mau dimasukkan dalam PON, itu di tahun awal itu harus eksibisi dulu. Benar, baru tahun berikutnya ini. Dan sekarang pun Alti sekarang udah masuk ke KONI. Oke. Sebelumnya belum masuk ke KONI, masih di bawahnya Kormi ya. Iya. Masih di bawahnya Kormi seperti itu. Berarti memang karena kita tahu belakangan atlet-atlet kita ini udah banyak yang berprestasi juga di event-event luar biasa. Baik di Indonesia maupun di luar kan, Mas, gitu. Betul. Makanya ini mungkin mau mulai diseriusin juga gitu. Iya, betul. Gitu. Mas, ini aku agak sedikit dalam nih. Sebenarnya apa sih Mas yang dicari lari? Karena kemarin event terakhir tuh BTR ya? BTR betul. Ultra 60. Saya ya ambil kategori 60. 60 kilo. Bayangin tuh udah lebih dari satu full maraton nambah lagi. Nambah gitu. 20 kilo lagi. Iya. Nah, apa sih Mas yang dicari? Apa ya? Ya kalau dibilang capek itu pasti capek banget itu, Mas Rio. Iya. Cuma memang kalau ya itu ya, mungkin karena suka dengan alam, jadi begitu melintasi alam, ada beberapa area atau spot-spot itu kadang walaupun kita lagi capek, begitu kita sudah sampai satu posisi itu, Mas Rio kan juga ini ya, suka hiking ya. Begitu kita lihat view-nya bagus, waduh gila, itu yang biasanya kita ini. Kalau dulu mungkin lebih banyak ke pembuktian diri sebenarnya. Tapi dengan umur juga makin bertambah, ya kita nggak punya target khusus, yang penting bisa finish, Mas. Finish, sehat, betul. Terus juga bisa menikmati, itu intinya di situ. Kalau apa yang dicari sebenarnya, ya itu agak susah menjelaskannya ya, Mas ya. Tapi memang karena mungkin kita sudah suka ya. Sudah suka, jadi terus juga ya kebetulan Bali juga luar biasa ya, pemandangannya Bali. Gunung Agung. Kemarin Gunung Batur. Kemarin nggak sempat. Gunung Batur ya kemarin. Ya, Gunung Batur sama Gunung Abang. Oh ya. Dua gunung itu, jadi wah ya itulah. Ya ini aja, suka aja, Mas. Suka, jadi ya kalau mau apa yang dicari ya yang kita cari ya salah satunya sehat, itu pasti. Betul. Terus juga kita pengen mendapatkan refreshing sih sebenarnya kalau kita. Kebetulan kalau ya kayak kita karyawan ya, Mas ya. Kayak kalau saya karyawan ini kadang udah penat juga dengan kondisi kerja ya, sometimes butuh inilah. Pelarian lah ya. Butuh pelarian dengan berlari. Betul. Ya. Betul gitu. Tapi sebenarnya juga gini kali, Mas ya. Mungkin kayak aku pribadi itu, aku tuh nggak tahu kenapa puncak itu bukan jadi tujuanku. Ya aku juga karyawan gitu kan dulu kan gitu. Sampai sekarang masih gitu. Nah, perjalanannya sih, Mas, yang bikin aku tuh kayak merasa gimana ya, proses kita berpikir di sana, merefleksikan setuju. Apa yang selama ini udah kita kerjakan. Betul. Waktu dengan pikiran kita sendiri gitu kan. Betul. Dengan ditambah lagi dengan oksigen yang enak gitu kan, kita menghirup oksigen kan juga udaranya fresh banget gitu ya, Mas. Gitu kan. Karena bayangin teman-teman itu lari trail, apalagi Gunung Batur, lari ke naikin Gunung Batur, turun, naik lagi Gunung Abang, turun lagi gitu. Nah itu apa sih sebenarnya, ngapain? Baru bayar lagi. Udah bayar, sakit, apa yang dicari nih kan, orang kan gila katanya.
Tapi ya itu, ini enaknya trail lagi ya Mas ya, sorry saya ini enaknya trail itu, beda sama road. Kalau road itu kan kita fokus Betul. secara individu untuk mencapai target. Ya. Otomatis pada saat kita berlari itu ya udah fokusnya lari sampai finish Ya. Mas Rio. Tapi kalau kita di trail karena kita, di hutan, Iya. kan kadang kita mulainya jam 12 malam Ya. baru start, atau ya melintasi hutan tengah malam ataupun siang kita kadang sendirian. Begitu kita ketemu orang lain itu, Iya kita sih. bisa dapat teman itu lebih banyak kalau di Benar trail. benar benar. Mulai dari teman dari Jakarta, dari seluruh Indonesia lah, Iya. yang kita lagi sama-sama. Kadang udah berdua di tengah hutan kan mau ngapain, ya Iya, ngobrol ngobrol. akhirnya, biar sama ini ya, sama-sama saling menyemangati. Benar benar. Nah, jadi itu yang, kadang, yang mungkin orang tidak tahu bahwa di trail itu sebenarnya fun-nya tuh di situ. Ya. Ketemu teman baru, terus, maksudnya orang-orangnya juga, ya beda lah Iya konsepnya iya. sama road lah, seperti itu. Karena jarak, cut off time-nya juga berbeda, pertama Berbeda, dengan road betul, ya, betul itu betul. lebih panjang Iya, biasanya, betul. kecuali Rinjani kemarin, Wah, katanya keterlaluan. keterlaluan kalau Rinjani. Iya. Sebenarnya mungkin, pas aja untuk orang yang mampu. Jadi kalau Untuk hariri, untuk hari ini iya. gila, ya. Tapi ya itu mungkin, kalau di road kan rata-rata orang dengan pace yang cepet gitu ya, Iya iya. ngejar PB, PR-nya mereka Iya, betul masing-masing betul, gitu ya, kan, personal di record-nya, betul. half marathon atau full marathonnya mereka gitu Iya kan. iya iya. Sementara kalau di trail ini mau cepet, kepleset gitu kan ya. Iya, betul. Ada aja kejadian yang mungkin bisa buat kita tuh kayak, gitu Iya, kali ya. kan termasuk kayak saya juga, saya tidak semua race itu saya finish, Oke. Mas Rio. Rinjani saya nggak finish, Ya. dan sampai sekarang pun saya masih belum berani untuk ngulang ke Rinjani. Ya. Karena saya merasa mental saya masih belum, karena itu wah itu, betul-betul memukul kesombongan saya sebagai Betul. pelari trail, berpikir bahwa gampang aja bisa finish. Ternyata itu pertama kali saya DNF Rinjani Mas, Oke. do not finish ya. Tahun berapa itu Mas, Rinjani pertama? Rinjani saya di 2000, 21 saya apa enggak, Rinjani 2017 kalau saya enggak Oh, salah Mas ya. oke. 2017 apa 2016 kalau saya enggak salah. Itu pertama kali saya DNF di race trail. Nah, yang kedua ini Siksarogo, Lawu Ultra yang Kemarin. 80 kilo kemarin. Saya yang memutuskan untuk saya enggak mau ngejar, saya kenanya di cut off, point. Jadi di COT tengah lah COT bahasanya, tengah ya. COT tengah. Saya cuma Checkpoint lewat setengah jam aja, tapi memang sebenarnya kalau dikejar masih bisa. Tapi waktu itu memang ya saya harus memilih Mas. Iya. Kondisi medannya waktu itu memang parah banget. Jadi, pada saat turun dari Gunung Lawu itu, kondisinya pada saat itu hujan itu 4 hari nggak berhenti. Wah. Jadi, rute itu dilalui beberapa kategori dan Ya. udah jadi hancur, lumpur, udah jadi udah lumpur. lumpur. Jadi sempat jatuh berapa kali itu sampai, seluncuran dari atas itu udah ini, sampai nabrak beberapa peserta di depan. Wow. Dan akhirnya saya berpikir ini resiko buat saya dan juga resiko buat orang. Ya. Akhirnya, jalan itu 2 langkah jatuh, 2 langkah jatuh. Udah saya berpikir ya udahlah, kayaknya, sudah nggak make sense kalau saya tetap maksain. Ya udah akhirnya putuskan untuk nggak usah ngejar, kalaupun kena cut off time ya udah nggak apa-apa. Jadi memang tidak harus memaksakan terus itu Mas kalau kita dalam berlari ya. Kadang kita juga harus memikirkan banyak faktor X walaupun kadang latihan udah jor-joran, tetapi pada saat yang tadi Mas Rio bilang betul itu Mas. Pada saat di race tiba-tiba ada satu dan lain hal, ya mau nggak mau kita harus memutuskan apakah mau lanjut apa tidak. Benar. Dan itu bukan aib kalau kita ini ya Mas ya, Betul. memutuskan ini, karena itu resikonya juga besar. Iya. Gitu. Karena elit-elit pun juga banyak yang ngalamin hal seperti itu kan. Iya, Kalau kita nonton dokumenter-dokumenternya UTMB misalnya dan Betul. lain-lain Iya. gitu ya. Termasuk salah satu atlet, trailnya Indonesia ya Mas Arief Wismoyono. Iya, kemarin DNF juga DNF kan di BTR. Iya iya. Karena dia ya kita harus dengar juga, kondisi tubuh kita. Tubuh Betul. kita kan punya alert masing-masing ya Mas ya. Bener bener. Seperti itu. Karena apa ya, kita ini kan tadi Mas sudah cerita banyak, beberapa event yang udah diikutin. Iya. Aku lihat kemarin bulan Mei, bulan Juni itu banyak banget event Mas.
Sampai Iya. kayak tadi ceritanya Mas Arif itu kan DNF di BTR ya? Di BTR BTR ya, BTR DNF BTR, kan karena ya. minggu lalu habis ikut Habis ikut ini ikut dia, mantra kalau nggak salah apa Merabu Sky Race. Merbabu, Merbabu Sky Race Merbabu gitu kan. Sky Race ya. Nah, semakin banyaknya orang yang apa namanya minatnya ini Mas, itu juga apakah karena apa ya kesadaran untuk hidup sehat itu juga semakin banyak karena kita tahu apalagi di Balikpapan nih Mm. running itu jadi kayak gaya hidup sekarang Ya, dan itu harus disyukurin itu ya, ya. harus disyukurin Betul, kan. betul, betul. Saya setuju sekali sih Mas Rio. Jadi memang lihat ke belakang ini semakin banyak para pelari ya, Ya, para pelari yang baik lari road maupun lari trail juga di Balikpapan belum terlalu banyak, tapi ya, udah mulai banyak yang ikut trail saat ini, Mas. Dan itu memang ini lifestyle baru ini yang saya pikir ini lifestyle yang sangat positif. benar. Jadi kita anak-anak muda sekarang ini udah bukan, walaupun mereka nongkrong juga masih pagi-pagi saya lihat, wah udah makin ke sini makin banyak yang muda-muda ini Mas. Benar. Walaupun juga apa kita lihat larinya masih belum belum proper ya, Ya, belum benar, tapi setidaknya semangatnya sudah ada dulu ya, nih Mas Mas Rio. Nah ini yang saya pikir perlu kita apa ya kita pertahankan lah ya, di Balikpapan ya. Apa gaya hidup atau lifestyle yang seperti ini. ya. Kalau lari trail sendiri juga kalau di Indonesia sebenarnya sudah cukup lama Mas Rio. Oke. Karena Rinjani pun itu udah dari tahun 2000 berapa 2015 apa 2014 Oke, itu lama pun juga udah ya. sudah lama dan itu waktu itu Kang ini ya Mas Hendra Wijaya yang dia salah satu pelari bukan pelari trail cepat tapi bisa dibilang Endurance-nya ya. endurance dan gila dia udah ikut race-race di luar itu juga udah bisa dibilang agak sedikit-sedikit gila lah, sorry ya Kak Indra. Tapi ya dia salah satu dia ini yang membuat Rinjani Oke. terus juga sorry BTS Bromo Bromo Tengger Tengger Semeru Semeru. itu juga salah satu eventnya beliau. Terus juga ya ada beberapa event yang lainnya lah. Ya. Itu beliau salah satu pioner juga di Indonesia. Setelah itu baru muncul atlet-atlet nih yang berprestasi di Iya. Indonesia dan kayak di BTR kemarin kalau Mas tanya apakah mulai mulai banyak yang ikut, kalau kita lihat di 2024 kemarin Mas, Ya. itu jumlah pesertanya kalau saya tidak salah itu 1.800 yang Oke. BTR ya, secara total. Tapi begitu di 2025 langsung melonjak ke 4.007 kalau nggak salah. Wow. Jadi kemarin rame banget dan memang walaupun mereka ikut kategori 7, Iya. kategori 15 yang masih apa kategori pendek ya, itu dengan animo yang seperti itu saya pikir itu udah sangat Bagus. luar biasa itu ya. Iya benar, karena apa ya? Nah ini aku mau masuk ke pertanyaan selanjutnya karena kalau kita lihat kan Amerika Serikat Ya, eh Western apa namanya Cocodona atau beberapa ya event-event itu kan event-event yang udah di sana puluhan ya. tahun kan mereka Yes, ngadain. yes. Termasuk salah satunya yang paling legend tuh Barkley. Ya. Kalau nonton apa dokumentasi soal Barkley itu mereka nggak ada jalannya bahkan. Nggak ada jalur larinya itu. Iya, iya, Nggak iya. ada jalur lari, nggak ada marking. Heeh. Pokoknya lari aja Iya, cari iya. buku dan lain-lain Iya, gitu. iya, Itu iya. memang Salah lomba satu yang ekstrim juga itu. lomba endurance itu Iya, kan. iya. Itu gila itu. Mhm. Dan mereka tuh ataupun di Eropa itu kan terbiasa dengan cross country kan, Mas. Betul, betul. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia itu kan ada pramuka sebenarnya ya yang mendekatkan kita dengan alam gitu. Alam, Cuman ya. kebiasaan lari sambil di alam dan lain-lain itu kan satu hal yang baru kan? Masih masih, kalau kita kalau tanya sama saya mungkin ndak baru, tapi kalau kita memang lihat secara general ya, bisa dibilang masih baru dan masih belum terlalu banyak orang yang Hmm, mengerti juga, mhm, terkait lari lari ini ya, lari cross country. iya, Cross country atau di alam lah, iya, seperti itu Mas Rio. iya. Heeh. Nah, kenapa baru rame sekarang, Mas, ngelihatnya? Apa Salah faktor media sosial juga mendukung? Itu ya ya jadi, pasti bridging-nya untuk ke trail itu pasti awalnya dari lari ini dulu ya, Road lari dulu? road dulu. Kalau pendapat saya pribadi, kalau dari ini kan media sosial ini kan ya belakangan ini naik banget ya. Ya, Di Jakarta mungkin, teman-teman itu yang
mainan media sosial itu FYP-nya nih muncul nih artis-artis atau selebgram lari. Bener. Jadi wah kayaknya gaya hidup yang patut kita syukuri sih Mas, Ya. menularkan gaya hidup lifestyle yang sehat. Ya. Nah, akhirnya mereka mulai belajar lari dan mungkin pada saat mereka mengikuti konten-konten lari tersebut, mulai masuk nih yang lari trail ini Ya. Mas. Lari trail udah masuk, jadi mungkin mereka melihat beberapa di sini juga kayak di Grand City kan kita biasanya startnya di Grand City. Ya. Orang-orang kalau lari dari arah sana lagi lari road, kita arahnya berbalik. berlawanan. Terus kok masuknya ke arah hutan. Lah dari mana ini? Terus kadang-kadang pulang kotor semua, Mas. Iya. Jadi ya kadang-kadang mereka bingung ini dari mana. Ya. Dan ya mungkin kalau di Balikpapan lebih seperti itu. Ya. Akhirnya mulai banyak teman-teman yang mulai cari tahu dan akhirnya mereka banyak yang terarah ke Kepala Batu. Ya. Tapi sebenarnya teman-teman grup komunitas lari yang lain juga udah mulai nge-trail juga. Ya. Dan juga ya rutenya ya kalau mereka rute kebetulan kalau trail itu kan kita biasa share GPX Mas, Ya. share petanya. Jadi otomatis peta ini sudah bisa diakses oleh kalau pakai Strava ya. Pakai Strava itu semua orang bisa akses. Jadi ya untuk rute mereka bisa cukup tracking punya kita, mereka ngulang lagi itu bisa juga. Benar. Ya karena mungkin ini aku ada hipotesa Mas, mungkin ya ini kita agak sedikit-sedikit. Karena mungkin orang Indonesia itu dulu kan banyak cerita-cerita mistis, cerita mitos, dimana kalau sebenarnya tujuannya mungkin ya cerita-cerita mitos ini supaya kita nggak sembarangan aja di alam gitu, nggak merusak alamnya gitu kan. Sementara kan dengan banyaknya teknologi kan kita kan udah nggak takut sama hal-hal kayak gitu gitu kan. Sampai ada anak kecil yang bikin ini ya tentang makhluk gaib. Iya. Penjelasan secara rasionalnya apa. Iya benar. Karena gini aja Mas, aku tuh misalnya pulang dari turun gunung pasti pertanyaan ada gangguan gini enggak? Pasti pertanyaannya itu loh. Bukan gimana jalurnya di sana apa segala macam. Yang ditakutin itu hal-hal yang goib lah dalam tanda kutip. Bukan klasik nyasar. Banget pertanyaan orang Indonesia biasanya. Iya, bukan nyasar gitu kan. Gitu. Tapi nggak pernah ini Mas, nyasar atau bagaimana nggak pernah kan? Pengalaman paling buruk deh selama trail run selain DNF. Syukurnya sampai saat ini belum pernah nyasar ya Mas ya. Karena event race organizer yang membuat event tersebut itu rata-rata sudah well prepare banget Mas. Mereka juga marking di rutenya itu sudah sangat bagus dan rapat ya. Pernah nyasar sekali di Sentul. Saya pernah ikut Sentul 100. Waktu itu kategori 100 kilo saya ikut Mas. Jadi ada beberapa rute yang masuk ke dekat sama pemukiman warga. Mungkin karena ada tidak mereka kurang koordinasi antara panitia dan warga, jadi sering lepas markingnya dilepas sama warga. Jadi sempat beberapa kali kita tersesat. Tapi itu sih challenge-nya lebih di situ kalau di ini Mas. Tapi dengan teknologi yang ada sekarang sudah lebih gampang karena dengan smartwatch kita bisa download GPX-nya, kita bisa ikuti di jam. Kadang di HP pun juga bisa sebenarnya. HP pun juga bisa Mas. Cuma resikonya ketahanan baterainya ya. Kalau yang tersesat kurang lebih seperti itu. Kalau yang hal-hal goib so far yang saya lalui sampai saat ini mungkin karena di rute itu saya rame juga kan ya. Kadang sendiri juga di rute, cuma karena posisi kita capek dan ini kita tidak terlalu fokus untuk memperhatikan hal-hal yang ini. Tapi memang kalau ada pengalaman, pernah ada waktu di BTS itu BTS 100. Kebetulan waktu itu saya di atas penanjakan ya, itu penanjakan itu udah pasir tapi penanjakan yang di sini Mas masih nyisir kita. Dari arah Pandaan. Bukan, kita ke di belakangnya Gunung Batok, ke Pasir Berbisik ke belakang, terus baru naik di situ kan nyisir sampai ke puncak penanjakan. Itu yang biasa kita kalau sunrise di situ kan ya. Nah, itu sebelumnya lagi itu Mas. Itu di atas puncak itu kedengaran ada ini pesta. Kayak orang nyanyi. Berarti tengah malam ini?
tengah malam jam Dingin 11. kan itu? Dingin. Terus di atas itu kan pas ini apa anginnya kencang Iya, ya. banget. Di puncak itu anginnya kencang. Ada suara di antara angin-angin itu suara ini apa ada pesta. Cuma kalau kita secara logika perkampungan di ujung sana tuh Iya. kelihatan lampunya kecil-kecil, terus yang terdekat nggak ada. Tapi ya udah karena kita capek kita kalau kita tidak anggap itu terlalu serius atau Ya, apa, ya, ya. biasa aja sih. Iya, iya benar. Karena itu ya biasanya bikin orang penasarannya di situ Iya. biasanya. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk nggak berani nyoba gitu Iya, kan. iya. Tapi enggak lah, kalau banyak lah teman-teman yang ini ya, yang sudah ikut apa trail running, Atau event hiking event misalnya. hiking apapun juga ya gitulah Bahkan Mas hiking. Mas Rio juga tahu ya. Ya. Bukan sesuatu yang harus kita takutin ya, heeh. Lebih karena bahaya ular, Betul. malah binatang kalau di Lebih yang kita waspadai kalau di gunung tuh yang seperti itu, Mas. betul, Ya, hewan liar ya. Kadang betul. kayak di Gunung Gede ya kalau nggak salah itu masih ada macan ya. Masih, masih. Masih ada macan, terus juga waktu saya ikut BTS itu sempat di rutenya seharusnya sampai Kalimatia harus turun ke sumber apa ya, sumber mani ya, air Oh untuk iya, ambil. iya, sumber mani. Sumber mani itu di-cut sama panitianya untuk karena ada jejak macan. Candahan. Akhirnya dibilang udah sampai di Kalimati aja udah langsung balik. Jadi memang yang lebih diwaspadai itu sih, karena Iya. itu lebih berbahaya Iya. Daripada hal-hal yang seperti hal-hal itu. yang seperti itu. Betul, Mas. Bener. Mas, ini tapi kalau kita ngomong ke sana nggak selesai-selesai sih Iya, nanti. betul. Mas, berarti kan ini next PON ini kan lari trail bakal dilombakan. Yes, Dan betul. kemarin alhamdulillah salah satu atlet Alti Balikpapan, Ya. Hariri, Hariri. juara Rinjani 100. Iya. Perkembangan olahraga lari sebagai cabang olahraga yang diperlombakan ini seperti apa, Mas? Kalau event kan event prestasi ya, olahraga Ya. prestasi yang diperlombakan ini seperti apa? Apalagi ditambah barusan minggu lalu UTMB mengumumkan ya. pertama kalinya di Ya. Indonesia di Ya. Danau Toba. Betul. Gitu kan. Ya. Untuk pertama kali nih UTMB. Berarti Ya, itu di bisa dapat Indonesia. poin ya, Mas ya? Oh iya ya. Bisa dapat poin. Sebenarnya di beberapa race itu sebenarnya yang udah tersertifikasi. Oke. Itu ada juga UTMB point atau ITRA poinnya juga. Oke. Itu ada. Jadi itu poin yang digunakan mereka untuk register untuk ke UTMB ya. Ya. Jadi UTMB kalau kita mau daftar itu memang perlu poinnya sudah berapa. Ya. Jadi seperti itulah kurang lebih Mas. Dan ya ini satu yang patut disyukuri di Indonesia akhirnya ada karena sebelumnya udah di Chiang Mai sudah ada UTMB, di beberapa negara Asia Tenggara yang lain juga sudah ada yang apa berkolaborasi sama UTMB Mas. Dan kalau Mas Rio tadi tanyanya perkembangan ya. Ya, perkembangan generasi atlet perkembangan muda lah. muda kita. Saya berbicara lebih spesifik ke olahraga trail running itu sangat-sangat berkembang karena saat ini muncul atlet-atlet baru Mas dari seluruh Indonesia ya. Terutama kalau dibilang termasuk Kalimantan pun Balikpapan yang saya lebih spesifik lagi kita punya salah satu atlet yang sangat berprestasi ya. Hanya memang pada saat di PON kemarin belum bisa terlalu berkontribusi banyak untuk memberikan medali karena memang dia spesialisasinya itu endurance-nya Mas. Dia yang jarak jauh. Ya, kalau yang main speed, jarak pendek itu memang masih belum bisa berkompetisi di situ. Tapi kita punya beberapa atlet-atlet yang lain juga yang kita bawa ke PON kemarin. Seperti ada di Balikpapan ini ada Mas Barok, terus ada VJ, itu teman-teman kita juga yang kemarin kita kompetisikan di sana. Mereka pelari-pelari kencang juga. Di Bontang ada Mas Luki, kemarin juga ada Mas Nizar. Mas Nizar ini juga sama seperti Hariri dari Bontang. Sekarang dia udah pindah ke Jember. Itu sering podium juga di event-event nasional Mas. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau melihat ke belakang ini semakin banyak nih yang atlet-atlet baru yang mulai berkembang. Satu yang disyukuri sih sebenarnya kalau dari Balikpapan ini karena kita tidak punya gunung, ya walaupun banyak gunung-gunung tapi nama jalan aja Mas. Padahal itu ya pendek-pendek aja, tapi
walaupun kita tidak keterbatasan dengan tempat latihan yang proper untuk latihan endurance elevasi terutama, itu kita masih punya ya yang tadi itu Mas sebutkan kayak Hariri bisa berkancah di level nasional itu juara di beberapa event, juara 1 Mas. Bahkan dia sempat diragukan oleh beberapa event ini, sempat ditanya, "Kamu dari pertama kali dia juara itu sempat orang nggak percaya. Karena dia nggak pernah muncul di kancah nasional dengan elit-elit nasional, tiba-tiba muncul sebagai juara 1. Itu wah, itu sesuatu yang ini banget, membanggakan kita ya, di Balikpapan khususnya. Seperti itu Mas. Karena kalau nama-nama kayak Kang Arif, Kang Dede kan itu yang terkenal lah udah ya. legend lah. Oke, ya mudahan lah, kita berharap generasi-generasi muda atlet trail run kita nanti harapannya bisa berkaca di UTMB, jadi profesional atlet yang merepresentasikan satu brand tertentu gitu kan. Karena gini kan Mas, tadi udah ada cerita sedikit. Mungkin nggak Mas, kita itu menciptakan Hariri selanjutnya? Ini kan kalau udah lari 100 kilo tuh aku udah bisa definisikan kalian tuh manusia-manusia super lah udah. Karena susah guys, lari 100 kilo tuh susah gitu. Betul. Itu udah soal mental itu menurut. Betul. Bukan lagi soal fisik. Itu saya setuju sekali kalau Mas Rio bilang ini masalahnya masalah mental. Karena kalau lari, even itu lari road ya, tetap ada batas maksimal orang yang rasa capeknya pasti ada ya. Fatigue-nya itu ketemu atau kalau di road itu kadang mereka bilang hit the wall. Hit the wall, misalnya wall-nya saya tuh di sekian, temboknya saya di sekian. Artinya setelah capek segitu kadang-kadang udah badan ini udah nggak mau gerak. Nah kalau di trail itu kurang lebih sama. Cuma memang in the end, kalau orang bilang lari trail itu berapa persen lari, berapa persen jalan, berapa persen ini, ya mungkin larinya itu antara 10-30%. Sisanya lebih banyak jalan dan sisanya lagi itu mental sebenarnya Mas. Bener. Jadi betul-betul mental itu faktor yang ini. Saya pun juga pribadi, kenapa saya suka lari trail, karena untuk melatih mental juga Mas. Saya menyerah atau tidak dengan, ya kadang kita kalau uniknya kalau di trail Mas, kita lagi di bawah ini kadang-kadang kalau kita race-nya masih gelap ya malam, itu kan pakai headlamp ya. Kadang kita lihat tuh orang udah yang satu kategori sama kita tuh udah kecil banget ya di atas puncak gitu. Kadang kita waduh gila kita harus ke sana nih. Tapi dia udah jauh banget. Nah, itu mental lagi yang harus berbicara di situ. Kita mau nyerah atau gimana nih, mau lanjut terus ya. Karena sebenarnya yang dilawan itu kan sebelum orang lain ya, itu kan kita mengalahkan diri kita sendiri. Betul banget Mas, betul. Gitu. Ya itu tadi Mas, mungkin nggak kita menduplikasi dan menciptakan Hariri yang lain? Memang case-nya Hariri ini agak bisa dibilang agak sedikit spesial dia. Karena kita ya kayak orang, saya merasa kalau Hariri ini anak yang memang lahir dengan bakat. Memang dari lahir dia memang sudah punya talenta itu. Tapi apakah mungkin apa tidak? Ya, pasti mungkin Mas. Tidak ada sesuatu yang menurut saya tidak mungkin. Tapi memang untuk di Balikpapan ini untuk menduplikasi Hariri otomatis perlu mencari orang yang punya potensi sama kayak Hariri atau orang yang istilahnya punya semangat atau motivasi yang besar. Artinya latihannya lebih banyak lah ya. Mungkin kalau pembandingnya kayak Messi sama Ronaldo lah ya, Cristiano Ronaldo ya. Kalau Cristiano Ronaldo mungkin lebih ke hard work ya, sedangkan Messi memang born with talent ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Kalau bisa, saya sih berharap akan banyak hari-hari lain yang ada dari Balikpapan ini khususnya lebih ini ya Mas ya, lebih spesifik ya. Amin, semoga lah. Karena amin. Kayak contoh mungkin Courtney Dauwalter kan, itu kan salah satu legend lah bisa kita bilang sekarang. Dia udah mau di Eropa, mau di Amerika disikatnya semua. Di Fuji aja disikatnya semua itu. Padahal dia perempuan gitu kan. Tapi memang dari kecil orang udah tahu nih bakatnya emang di sini gitu kan. Betul. Dan dia dari SMP saya lihat itu udah ini cross country juara terus kan dia di tempatnya. Betul. Hari ini tuh umur berapa Mas? Hariri kalau nggak salah sekarang ini 24 atau 25 tahun. 25. Dia baru mulai lari di 2019 pada gencar-gencarnya ya pada saat Covid. Kebetulan rumahnya dia Hariri ini kan di Kilo 10. Di daerah Kilo 10, saya pun juga dulu sempat tinggal cukup lama di daerah Kilo 10
Dan rute lari saya kalau pagi itu melewati rumahnya Hariri. Oke. Jadi saat saya kenapa bilang waktu itu Hariri belum ada apa-apanya karena setiap pagi saya lari itu hanya saya aja yang lari di daerah situ, Mas. Orang lain tuh enggak ada yang lari di situ. Dan 2019 itu waktu itu dia baru mulai, terus dia kuliah ke Jawa. Di situ dia mulai mengasah ininya dia, kemampuannya dia. Tapi memang dia punya talenta itu, jadi lebih gampang buat dia. Karena katanya kan pelari itu terutama yang endurance kayak Hariri ya, itu peaknya malah di usia 30 ke atas kan katanya, seperti itu ya? Ya, saya tidak bisa mengiyakan karena ya itu ada risetnya khusus ya Mas ya. Ya. Saya belum terlalu jauh sampai ke situ. Tapi memang rata-rata mereka yang memulai di usia ini muda itu peaknya memang di 30-an something. Tapi ini pun juga bisa diperpanjang asal dengan konsistensi kan ya. Ya. Semua kan butuh konsistensi atau tidak berpuas diri dulu. Karena kalau dilihat saat ini yang perlu kami jaga juga untuk Hariri ini. Jadi ya kami tidak mengklaim bahwa Hariri ini adalah salah satu hanya milik kepala batu saja, tidak. Tapi kami menganggap Hariri ini sebagai aset dari kita ya, Balikpapan maupun Indonesia malah. Jadi ya kita coba support semaksimal mungkin bagaimana caranya agar Hariri ini konsistensinya tetap berjalan. Betul. Terus juga untuk event-event juga kami coba support dia untuk bisa tetap ikut event karena biasanya sebelum event itu Hariri pasti dia akan pergi dulu ke area race-nya, misalnya race-nya di Lombok, dia biasanya akan spend 1 atau 2 minggu dulu di sana untuk membiasakan diri. Biasanya seperti itu kalau Hariri, Mas. Bakal ikut Race of the King nggak Mas, UTMB nih? Ini masih ini kita masih lihat-lihat dulu kondisinya. Tapi ini sesuatu yang menarik. Ini pertama kali di Indonesia, saya pun juga tertarik untuk ikut. Tapi ya kita lihat, kalaupun kita harus menurunkan atlet-atlet kita dari sini, nanti kita lagi coba observasi kira-kira seperti apa. Karena kita harus lihat juga nih Mas, teman-teman itu mau ikut race-nya apa saja. Betul. Jangan sampai terlalu dekat, terlalu mepet, mereka persiapannya jadi kurang. Nah, seperti itu. Nah, itu siapa tahu ada bos-bos atau perusahaan-perusahaan yang mau bantu kan sponsorin. Ya, kita sangat-sangat membuka diri Mas, dan sangat-sangat berharap ada ini ya, mungkin support dari perusahaan-perusahaan ataupun nanti dari brand pemerintah juga khususnya, karena ini orang-orang yang pastinya kalau kita rekomendasikan betul-betul orang yang punya potensi dan bukan orang-orang yang ini ya, orang-orang yang asal ikut saja, tapi mereka punya potensi untuk memberikan yang terbaik. Betul. Karena kalau ya mungkin ini sekedar informasi, UTMB itu Ultra Trail Tour de Mont Blanc kan. Tour de Mont Blanc. Tour de Mont Blanc, salah satu gunung di wilayah Prancis, Chamonix. Yes. Melewati beberapa negara, Swiss sama Italia itu disebut sebagai ya pergi hajinya anak-anak trail lah ya kan, seperti itu. Dan itu pesertanya bisa sampai 15.000, 30.000 kan. Ya bayangin kalau misalnya brand kita ada muncul di situ, ditonton sama warga dunia dan lain-lain kan, itu pasti mengangkat brand itu juga kan. Jadi yang dibawa bukan hanya si atletnya, tapi nama-nama brand, bahkan nama negara kita juga, Indonesia gitu kan. Ya, itu termasuk itu juga tadi Mas Rio, kita mau melatih mereka ini agar mempunyai nilai jual juga teman-teman ini. Jadi pada saat ada brand yang tertarik atau melekat ke mereka, itu mereka bisa jadi representasi dari brand tersebut. Betul. Ini ya kadang atlet berprestasi saja tapi kurang, agak lemah di ininya ya, agak lemah public speaking ataupun cara menjual diri di media sosialnya seperti apa. Nah, ini kadang-kadang kita minta teman-teman yang lain juga, tolong dong bantuin untuk bikin videonya bagus atau ya seperti itulah Mas. Jadi bisa menjual diri mereka juga. Siapa tahu nanti kita bisa kolaborasi. Karena Karena cita-citaku juga salah satunya pengen bikin dokumenter. Oke. Dokumenter, siapa tahu apalagi Hariri ini habis berprestasi, kita bisa bikin dokumenter soal Hariri dan lain-lain. Gitu sih. Pengen harapannya. Ultimate Life pengen bikin kayak gitu. Kalau bisa sih saya berterima kasih banget, Siap. Nanti kita bicarakan dulu lah. Siapa tahu ada sponsor nih yang mau bikinin dokumenter Hariri.
Karena itu keren banget itu, ceritanya tuh keren banget pasti. Iya. Mas, ini kayak lebih sejam nih Mas udah kita ngobrol. Mas, ini untuk menutup perbincangan, the next project dan race yang bakal diikutin apa lagi nih Mas? Secara pribadi kalau yang saya targetin itu yang ini Mas, yang SLU Sisarogo Lawu Ultra. Ya itu karena mengulang tahun lalu yang saya nggak finish di kategori 80 kilo, tahun ini mau remedi lah. Harapannya bisa finish tahun ini. Tapi kalau untuk project di Kepala Batu, kita lagi sedang menggarap salah satu project yang mungkin kalau di Balikpapan sudah atau di Kalimantan sudah cukup well known ya. Bayan Run. Nah ini yang akan ini lagi kita godok dan kita usahakan dalam beberapa waktu ke depan ini akan segera open pendaftarannya. Nanti eventnya akan diadakan tetap di bulan Oktober seperti biasa. Seperti biasa ya. Itu salah satu the biggest event race run di Kalimantan bahkan. Ya Kalimantan bahkan Mas itu. Iya. Karena banyak banget peserta ya. Tahun lalu aku nggak dapat ya. Iya. Nah, bayangin tuh 80 kilo nih mau balas dendam nih Mas. Iya. Mas Berti nih. Apa istilahnya tuh? Kalau teman-teman trail bilang apa? Kalau remedial ya. Remedial 80 kilo. 80 kilo itu 2 kali full maraton itu. Ya. Ya semoga Mas, semoga Bayan Run sukses. Ya. Alti Balikpapan juga semakin berkembang, makin banyak lahir pelari-pelari trail generasi muda jadi semakin ramai. Teman-teman yang mau nyobain lari trail di Kepala Batu tinggal follow Instagram aja. Instagramnya Kepala Batu di Kepala Batu Team. Biasa lari hari apa Mas? Rabu sama Minggu ya. Ya, Rabu pagi sama Rabu malam. Biasanya. Betul, ya. Biasa diikutin tuh, kontak aja siapa. Ada PIC-nya di situ ya. Mas kalau mau promosi juga jangan lupa subscribe YouTube yang Mas Berti ini juga ada nih. Ya sebenarnya YouTube ini sebenarnya untuk dokumentasi pribadi sih Mas Rio. Jadi saya mengikuti beberapa event biar ada dokumentasinya untuk kedepannya ya. Saya buat YouTube-nya, jadi ya harapannya berguna juga buat yang lain. Ya YouTube-nya namanya The Boles. Ya, jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa di-subscribe dan follow juga Instagramnya Mas Berti di mana Mas? Berti_Bole. Berti_Bole. Itu kalau mau mau tanya mau soal lari, soal trail run, atau mau bikin event run, boleh banget. Ya, betul. Kita supaya makin ramai nih, makin sehat. Orang warga Balikpapan Mas. Iya. Siap. Mas Berti, thank you. Makasih banyak atas waktunya. Ya. Sebuah perbincangan yang menyenangkan.